Selamat sore Ibu dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Sofandra Pawalang. Yang kedua, Tuti Muda. Yang ketiga, Wandari Henuk. Yang keempat, Yogi Kaleka. Yang kelima, Yolenta Nimnule. Yang keenam, Yosepino Doren. Yang ketujuh, Yulen Modok. Dan yang 8, Yuliana Besi. Etika bisnis dan kewirausahaan. Pengertian etika bisnis dan berwirausaha. Yang pertama, menurut KBBI, berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, menurut Keraf 2007, etika dibagi dalam etika umum dan etika khusus. Etika khusus dibagi ke dalam etika individual, etika sosial, etika lingkungan. Zimmers 1996. Menurut Zimmers 1996, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Hak dan kewajiban. Hak konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain. Kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak produsen. Yang pertama, hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk pembelaan diri di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban produsen. Yang pertama, beritikat baik dalam kegiatan usahanya.
Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan atas penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang dibuat atau dipergunakan. Yang keenam, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian bila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Perbuatan yang dilarang bagi produsen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur larangan untuk produsen atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip dan kerangka kerja etika. Menurut Surya 2009, kerangka kerja etika dapat dikembangkan melalui 3 tahap. Pertama, mengakui dimensi-dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau keputusan. Artinya, sebelum wirausaha menginformasikan suatu keputusan etika yang dibuat terlebih dahulu, ia harus menginformasikan dan mengetahui etika yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi pemilik kepentingan kunci yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan bisnis akan mengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai pemilik kepentingan. Karena konflik pemilik kepentingan dapat memengaruhi perbuatan keputusan. Maka sebelum keputusan itu dibuat, terlebih dahulu harus dihindari konflik di antara pemilik kepentingan. Yang ketiga, membuat pilihan alternatif dan membedakan antara tanggapan etika dan bukan etika. Ketika membuat pilihan alternatif, tanggapan etika dan bukan etika, serta mengevaluasi dampak positif dan negatifnya, manajer akan menemukan beberapa hal berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip dan etika perilaku. Yang kedua, hak-hak moral. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, konsekuensi dan hasil. Yang kelima, pembenaran publik. Yang keenam, institusi dan pengertian atau wawasan. Sedangkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut. Yang pertama, usaha pembangunan kepercayaan antar anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha. Yang kedua, kejujuran. Banyak orang menganggap bahwa bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapat uang. Hal ini jelas keliru. Sesungguhnya kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan bisnis, bahkan termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis. Yang ketiga, keadilan. Memperlakukan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan upah kepada karyawan sesuai standar. Jangan pelit memberi bonus saat keuntungan melimpah. Terapkan juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan mengambil untung dan tidak merugikan konsumen. Yang keempat, simpatik. Kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik, bukan hanya di depan klien atau konsumen, akan tetapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis Anda seperti karyawan, pemasok, dan lain sebagainya. Fundamental etika yang berlaku pada semua etnis. Fundamental etika yang berlaku pada semua etnis menurut Zimmers 1996 terdiri atas: yang pertama, sopan santun, yaitu selalu bicara benar, terus terang, tidak menipu, dan tidak mencuri.
Yang kedua, integritas, yaitu memiliki prinsip hormat dan tidak bermuka dua. Yang ketiga, menjaga janji, yaitu dapat dipercaya bila berjanji karena janji adalah amanah, tidak mau menang sendiri. Yang keempat, kesetiaan, ketaatan, yaitu benar dan loyal pada keluarga dan teman, tidak menyembunyikan informasi yang tidak perlu dirahasiakan. Yang kelima, kejujuran dan kewajaran, yaitu berlaku fair dan terbuka, berkomitmen pada kedamaian, jika bersalah maka cepat mengakui kesalahan, perlakukan yang sama terhadap setiap orang, dan memiliki toleransi yang tinggi. Yang keenam, menjaga satu sama lain, yaitu penuh perhatian, baik budi, adil, menolong siapa saja yang memerlukan bantuan. Yang ketujuh, saling menghargai satu sama lain, yaitu menghormati hak orang lain, menghormati kebebasan dan rahasia pribadi, mempertimbangkan orang lain yang dianggap bermanfaat dan tidak berprasangka. Yang kedelapan, warga negara yang bertanggung jawab, yaitu patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kesembilan, pengerjaan keunggulan, yaitu berbuatlah yang terbaik di segala kegiatan, bertanggung jawab, rajin, berkomitmen, bersedia untuk meningkatkan kompetensi dalam segala bidang dan tidak mau menang sendiri. Yang kesepuluh, dapat dipertanggungjawabkan, yaitu bertanggung jawab dalam segala perbuatan, terutama dalam mengambil keputusan. Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika adalah standar perilaku dan nilai-nilai moral yang menyangkut tindakan yang benar dan salah yang terjadi di dalam lingkungan kerja. Bentuk tanggung jawab dari setiap perusahaan terhadap lingkungan, terutama terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Filosofi yang menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari keputusan manajerial yang memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian setiap pengusaha. Tanggung jawab sosial perusahaan oleh sebagian pelaku usaha seringkali dihubungkan dengan filantropi. Bila telah menjalankan kegiatan filantropi berarti telah menjalankan tanggung jawab sosial. Pelanggaran etika atau pelanggaran etis yang buruk akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah citra publik. Yang kedua, tuntutan hukum yang mahal. Yang ketiga, tingginya tingkat pencurian oleh karyawan. Perilaku etis versus perilaku tidak etis. Perbandingan antara perilaku etis dengan perilaku yang tidak etis adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku etis sangat penting bagi wirausaha karena dapat memberikan efek positif berikut. Yang pertama, staf akan meniru perilaku pemimpinnya. Yang kedua, standar etis akan membentuk kerangka kerja yang positif. Yang kedua, perilaku tidak etis dapat mengganggu pengambilan keputusan, dapat dituntut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bisnis tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Perilaku saling menipu para wirausaha. Yang pertama, pelaku bisnis dengan pelaku bisnis mengirim barang dengan jumlah yang tidak sama atau kurang dengan faktur atau mengirim ulang dengan cek kosong.
B. Memengaruhi pihak lain untuk saling menjatuhkan. C. Salah satu dapat bangkrut bahkan bisa kedua-duanya. Yang kedua, pelaku bisnis dengan konsumen. Memakai formalin untuk mengawetkan makanan, menutup-nutupi kualitas barang yang rendah, ingkar janji, tetap mengirim barang yang rusak kepada pembeli merupakan hal yang paling sering terjadi. Yang ketiga, konsumen dengan pelaku bisnis. Membayar dengan cek kosong atau membayar tagihan lewat rekening yang sudah ditutup. Bila sampai menjadi kasus hukum, biasanya konsumen yang kalah. Yang keempat, konsumen dengan konsumen. Yang pertama, janji tidak ditepati, jumlah barang yang dikirim kurang dari yang tertera dalam faktur. Yang ketiga, kasusnya lebih sedikit. Keuntungan menjaga etika. Keuntungan yang diperoleh seorang yang senantiasa menjaga etika dalam perilaku kehidupan antara lain: yang pertama, jika jujur dalam berbisnis, bisnisnya akan maju. Dengan kejujuran, konsumen secara tidak langsung telah ditentukan. 2. Timbulnya kepercayaan. Bisnis adalah kepercayaan. Jika sudah tidak ada kepercayaan dalam berbisnis, maka produk akan ditinggalkan oleh konsumen. Yang ketiga, kemajuan terjaga. Jika perilaku etis, kesadaran etis, pertimbangan etis, tindakan etis, dan kepemimpinan etis terjaga, kemajuan akan terjadi. Yang keempat, perolehan laba akan meningkat. Jika kemajuan bisnis terjadi, laba yang diperolehkan akan meningkat. Yang kelima, terjadinya kesinambungan. Bisnis akan terjaga eksistensi dan keseimbangan. Yang keenam, melakukan dengan cara yang baik, lebih baik atau dipandang baik. Pembisnis jangan mematok diri pada aturan-aturan yang berlaku, tetapi perhatikan juga norma, budaya, atau agama di mana bisnis berlangsung. Perbedaan etika berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, pria. Cara pria dalam menyelesaikan dilema etis: yang pertama, lebih memperhatikan masalah hak. Yang kedua, menanyakan siapa yang benar. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan nilai. Yang keempat, membuat keputusan yang bersifat tidak mendua. Yang kelima, mencari solusi yang objektif dan adil. Yang keenam, berpegangan pada peraturan. Yang ketujuh, dituntut oleh logika. Dan yang kedelapan, menerima otoritas. Cara wanita menyelesaikan dalam etis. Yang pertama, lebih memperhatikan perasaan. Yang kedua, menanyakan siapa yang akan terluka. Yang ketiga, menghindari keputusan. Yang keempat, memilih untuk berkompromi. Yang kelima, mencari solusi untuk meminimalkan yang terluka. Yang keenam, berpegang pada komunikasi. Yang ketujuh, dituntut oleh emosi. Dan yang kedelapan, menentang otoritas. Menurut Coulter 1997, budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan moral bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Hal ini dapat terlihat dengan cara karyawan dalam berpakaian, berbicara, melayani tamu, pengaturan kantor, dan lain sebagainya. Wirausaha harus dapat mencapai budaya kerja dengan berlandaskan prinsip-prinsip etika seperti yang telah dibahas di atas. Etika bisnis, prinsip-prinsip etika. Dalam etika bisnis, ada prinsip-prinsip yang menurut Adwirma Karim, Presiden Direktur Karium Business Consulting, seharusnya tidak dilarang, yaitu kejujuran. Banyak orang beranggapan
Bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapat keuntungan. Ini jelas keliru. Sesungguhnya, kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis, bahkan termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis. Yang kedua, keadilan. Perlakuan setiap orang sesuai haknya, misalnya berikan upah karyawan yang sesuai standar serta jangan pelit memberi bonus saat perusahaan dapat keuntungan lebih. Yang ketiga, rendah hati. Jangan lakukan bisnis dengan kesombongan, misalnya dalam mempromosikan produk dengan cara berlebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk pesaing, entah melalui gambar atau tulisan. Yang keempat, simpatik. Kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik, bukan hanya di depan klien atau konsumen Anda, akan tetapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis Anda seperti karyawan, sekretaris, dan lain-lain. Yang kelima, kecerdasan. Diperlukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai keuntungan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan memadai. Dengan kecerdasan pula, seseorang pembisnis mampu mewaspadai dan menghindari berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang mungkin dilancarkan lawan-lawan bisnisnya. Yang keenam, lakukan dengan cara yang baik. Lebih baik atau dipandang baik. Sebagai pembisnis, Anda jangan mematok diri pada aturan-aturan yang berlaku. Perhatikan juga norma, budaya, atau agama di tempat Anda membuka bisnis. Suatu cara yang dianggap baik di suatu negara atau daerah belum tentu cocok dan sesuai untuk diterapkan di negara atau daerah lain. Hal ini penting kalau usaha berjalan tanpa gangguan. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang sudah mendengarkan, boleh mengirim pertanyaan lewat grup WA. Makasih teman-teman. Makasih juga Ibu.